mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam kegiatan kajian untuk menuntut ilmu agama Islam. Tak lupa selawat dan salam semoga selalu tersurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu dapat menjadi pengikut setianya sampai akhir hayat. Untuk kajian sebelum kita mulai, mari kita lafazkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian kali ini telah hadir Ustadz Sukari Abdillah yang untuk kali ini dengan tema Jalan Terjal Kebangkitan Islam Abad 21. Tawano. Waktu kita sampai setengah 2 Ustaz biasa. Kalau ada pertanyaan nanti. Oke. Presentasi. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ustaz. Jazakallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah di siang yang teduh ini. Allah kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita Allah catat sebagai sedekahun jariyah yang insya Allah akan memperberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Apa kabar antum semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Suara akhwatnya mana nih? Puasa apa belum makan nih, Mbak? Ulang lagi yang semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Bisa? Nah. Coba, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Nah gitu, lebih semangat. Baik, tema siang hari ini sengaja saya mengambil tentang jalan terjal kebangkitan Islam abad 21. Disebabkan di pertemuan yang dulu sudah pernah kita bahas tentang krisis global dan fenomena kebangkitan umat. Ingat apa lupa? Lupa. Ya ngomong aja, nggak dihukum. Nggak suruh berdiri kaki sebelah. Lupa semuanya. Duh sayang ya, tuh makanya nggak ada slide-nya sih. Baiklah kalau begitu. Waktu itu kita sudah bahas tentang kebangkitannya gitu ya, bahwa kebangkitan Islam itu adalah niscaya untuk kali yang kedua. Hal ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 55. Wa andallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ingat, mengerjakan amal soleh, profesional dalam menjalankan nilai-nilai Islam. Bahasanya lebih mudahnya begitu. La yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sudah pernah kita bahas bahwa selama 800 tahun kurang lebih ya 700 tahun dari tahun 800 sampai 1500 Masehi, Islam telah memayungi bumi Nusantara. Sisa-sisanya masih bisa kita saksikan pada jejak-jejak bekas-bekas sentra-sentra kesultanan Islam di seluruh tanah air. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW yang juga bisa menjadi rujukan buat kita. Beliau bersabda, Innallah yub'atu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujadidullaha dinaha. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini di setiap awal 100 tahun.
Nah, khilafah Islamiyah rontok di tahun berapa? 24. Agak kenceng. 1924. Dan era itu kalau menurut khabar hadis gitu ya, khabar Nabi, era itu berarti era apa dan memasuki era kepemimpinan apa? Lupa lagi, pakai der lagi. Ya, era apa dulu? Kita dipimpin dengan 5 model kepemimpinan, kata Nabi. Ada kepemimpinan ini, kepemimpinan ini, kepemimpinan ini, kepemimpinan ini, kepemimpinan ini. Kalau lupa, anggukan kepala sekali ke depan. 1, 2, 3. 1924 Masehi itu berakhirnya era Malikun Abwan, raja yang menggigit, raja yang menjadikan Quran dan Sunnah ya hanya pada sebagiannya saja. Nyatanya dalam suksesi kepemimpinan mereka sudah mempersiapkan putra mahkota, tapi era itu tetap dianggap lebih baik bagi dunia dan segala isinya, termasuk khususnya dunia Islam. Nah, setelah khilafah Islamnya rontok 1924 Masehi, era berganti menjadi era kelam, mulkan jabarian, raja diktator, pemimpin yang bengis. Dikatakan demikian karena pengusung Quran dan Sunnah dikejar dan dibantai. Itu era kapan? Saiki. Sampai kapan? 100 tahunnya jadi sampai kapan? 2024 dong. Ya kan? Pas tuh 100 tahun. Nah, nanti di awal 100 tahun berikutnya berarti tahun berapa? 2025 kalau menurut hitungan hadis, yub'atu li hadhil ummah, akan dibangkitkan di tengah-tengah ini ala kulli ra'si mi'atin sana, di setiap awal 100 tahun, man yujadidu laha dinaha, orang yang akan memperbaharui kegemilangan agama mereka. Itu sudah menjadi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti tahun 2025 Masehi adalah merupakan titik awal kebangkitan Islam untuk kali yang kedua, karena era kepemimpinan umat manusia akan segera berganti menjadi era kepemimpinan yang kelima, alias yang terakhir, yaitu khilafah Rashidah untuk kali yang kedua. Kekhilafan Islam akan bangkit berkibar untuk kali yang kedua, dan setelah itu nanti dunia tidak punya kepemimpinan lagi, habis. Berarti kiamat udah dekat apa udah dekat? Dihitungnya ukuran umur manusia apa umur semut? Umur jagat raya tapinya. Nah, dari situlah kita mencoba menganalisa secara kontekstual. Bukti bahwa harapan munculnya kebangkitan masih ada itu dari mana? Dari eksistensi kebangkitan itu sendiri. Yakni di Eropa munculnya Presiden Ramzan dari Chechnya. Dengan menggunakan syariat Islam di era demokrasi seperti sekarang ini, ternyata beliau bangkit menunjukkan bahwa setelah Chechnya hancur dibombardir oleh Uni Soviet, dengan menggunakan tatanan syariat Islam, butuh waktu hanya 10 tahun, Chechnya kembali menjadi negeri makmur dan damai. Presiden usia 37 tahun saat diangkat, dan pecinta sholawat itu mewajibkan kepada seluruh aparatur negaranya sholat 5 waktunya di masjid. Itu keberkahannya nanti ada di sana. Kemudian ke timur Eropa dan Asia. Negeri apa? Turki, ada Presiden Erdogan. Per 2016, Turki menjadi negara yang hutang luar negerinya 0 lira. Bahkan berkontribusi melalui PBB membantu 68 negara di seluruh dunia. Itu hanya butuh kurun waktu beberapa tahun saja. Katakanlah 2011 Erdogan naik secara definitif sampai 2016. Itu berapa tahun? 11 sampai 16. Kalau mau dihitung kurun, hanya 2 kali kurun beliau memimpin. Tapi negerinya menjadi negara adikuasa, diperhitungkan di seluruh dunia. Itu dengan sistem syariat Islam. Kemudian di Asia ada Raja Salman dari kerajaan Saudi Arabia. Beliau mampu menyulutkan kembali, membangkitkan kembali optimisme khususnya aktivis Islam bahwa agama ini belum akan runtuh di era ini. Ya, meskipun orang kafir menghendaki Islam runtuh sebelum waktunya,
Tapi memang kata Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar tipu daya, tetapi Allah juga membuat makar tipu daya. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar tipu daya. Mereka mengendaki Islam akan habis di tahun 2018 misalnya. Tapi kenyataannya, dari sisi kekuatan personil militer, Islam bangkit di era Raja Salman. Beliau mampu membentuk aliansi militer negara-negara Islam. Tempo hari 33, ternyata tahun ini menjadi 34 negara Islam di seluruh dunia. Nah, sehingga aktivis Islam yakin bahwa masih sangat mungkin Islam punya kekuatan untuk bangkit, disebabkan bukan hanya sel-sel sipil saja yang bangkit, tapi dari sisi kemiliteran pun kaum muslimin mengalami kebangkitan. Kemudian di Asia Tenggara, negeri mana? Indonesia, Malaysia menggunakan syariat Islam. Oh enggak, Ini yang menggunakan syariat Islam dan makmur beneran dan damai. Sebagai bukti ini tanda kebangkitan. Brunei Darussalam, Sultan Hasan Bolkiah. Ya, beliau memimpin Brunei dengan tegas mendeklar syariat Islam berlaku. Kata beliau, aparatur negara kami senang menerimanya dan rakyat kami senang menjalankannya. Maka ini mengalami kemakmuran yang sangat luar biasa. Konon gaji marbot masjid setara dengan 15 juta rupiah per bulan. Kita di sini karyawan berapa? Pindah. Mau pindah ke Brunei jadi marbot apa di sini jadi eksekutif muda? Marbot aja. Gaji guru di sana setara dengan 35 juta rupiah per bulan. Mau jadi guru di sana apa mau jadi murid terus di sini? Guru di sana ya. Terus Indonesia mau diserang dengan Cina gitu. Ya gimana ini? Bener-bener dah. Jalan pintas. Ya gak mau susah sih. Pantesan Cina yang mau susah yang puasa sebentar lagi. Udah ya nanti di bawah kita lihat. Baik, sayang ada gambarnya. Munculnya para hufaz. Nih tanda kebangkitan ya. Ada Hamzah Al-Habasyi 14 tahun. Tulisan ini dibuat tahun 2014 ya. Dari USA, hafal 30 juz Al-Quran. Maria 7 tahun dari Inggris, hafal 30 juz Al-Quran. Rukayatu Fatahu Umar 3 tahun dari Nigeria, hafal 30 juz Al-Quran. Tabarok Labudi usia 4,5 tahun bersama dengan 2 kembar lainnya dari Saudi Arabia, hafal 30 juz Al-Quran. Farih Abdurrahman 3 tahun dari Aljazair, hafal 30 juz Al-Quran. Musa 5 tahun dari Indonesia, hafal 30 juz Al-Quran. Kita yang duduk di sini dari Ramadan sampai bulan sekarang ini sudah lulus hatam berapa juz Al-Quran? Pertanyaan udah saya robah total tuh. Bukan nanya juz apa aja dihafal gak? Takut anak yang malu sendiri. Iya salah. Lemes jawabnya. Iya ya. Jadi sekarang nanyanya, antum nih, akhi, ukhti, dari Ramadan kemarin sampai sekarang nih udah lewat Dzulhijjahnya, udah mau Ramadan lagi, sudah hafal, sudah hatam berapa juz Al-Quran? Setengah juz 30. Duh gimana ini? Mau bangkit apa kagak sih sebenarnya? Orang lain berlomba-lomba menghafal untuk bangkit ya. Masya Allah, takbir dulu. Allah Akbar. Allah Akbar. Kurang kenceng. Allah Akbar. Allah Akbar. Waduh, tambah lemah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Oke, jangan sampai saya takbir 4 kali ya. Ya, kemudian di Indonesia, ini data terbaru. Aksi Bela Islam 4 November 2016 menjadi aksi damai paling fenomenal yang melibatkan 2 juta manusia tanpa ada sampah berserak dan taman yang terinjak. Oke, ditambah lagi aksi Bela Islam 2 Desember 2016 merupakan aksi super damai dan sholat Jumat paling fenomenal yang melibatkan tidak kurang dari 7 juta lebih manusia tanpa ada sampah berserak dan taman yang terinjak. Mereka datang dalam keadaan taman bersih, pulang pun seakan belum pernah ada aktivitas apapun. Taman kembali bersih, jalan-jalan kembali bersih seperti semula. Itu menandakan bahwa benih-benih, kecambah-kecambah, tunas-tunas kebangkitan Islam itu sebenarnya masih ada. Yakin? Yakin. Takbir, Allah Akbar. Allah Akbar. Oke, lanjut.
Sekarang hambatan kebangkitannya. Nah, berat. Hambatan kebangkitan diantaranya adalah teror dan intimidasi yang terus diarahkan kepada kaum muslimin yang konsisten membela agama dan tanah airnya. Jadi hari ini orang yang cinta tanah air betulan, yang membela agamanya dengan semangat jihad fisabilillah, mereka akan diberikan gelar negatif seperti ekstremis, fundamentalis, dan teroris. Ya, setelah kemarin gegap gempita berita tentang aksi damai ya 212 dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid seluruh Indonesia 12 itu gegap gempita, langsung mereka merubah haluan, bikin berita baru tentang bom atau teror bom atau bom teroris. Mulai dari bom JW Marriott sampai bom Panci Peot, kalah tuh Maerot beritanya. Hai. Antum karang sendiri tuh kalimatnya ya. Jadi itu kagak laku maksudnya. Cerita bom JW Marriott mati sekian, muncul tokohnya Islam, begitu. Itu nggak laku. Puncak menjadi bahan tertawaan adalah bom Sarina. Ya, bukan hanya memek lucu-lucu kan. Mulai polisi yang klimis, cewek berjilbab yang nonton orang lagi tembak-tembakan, main handphone dengan santainya. Mana ada kayak perang begitu, dengan santainya. Sehingga juga ada anekdot, santri nanya sama Pak Kiai, Pak Kiai, kalau jihad itu nanti mati syahid ya kalau mati? Ya iya. Kalau yang jihad di jalan Tamrin gimana tuh Pak Kiai? Matinya syahid apa tidak? Oh tidak, kenapa? Mati syahid itu di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kemudian setelah aksi 4 November ada bom Samarinda. Ingat? Nggak laku juga. Karena orangnya ketangkep. Taunya orang kafir, bukan orang Islam. Nah setelah kemarin ya 12 kemudian bom Panci Peot. Ya kan? Itu sampai TKW dari Taiwan aja nulis di status. Mbok sing keren dikit, mentang-mentang mantan babu luar negeri ngono kuwi ya bome Panci. Nek ora ono gede ngomong kayak tak sumbange gawe bom. Coba, itu pembantu aja berani ngomong begitu. Itu kan berarti bener-bener enggak ada harganya permainan seperti itu gitu. Berani seorang pembantu ngecandain ya, bikin bom kalau enggak ada modalnya sini bilang saya tambahin katanya. Jangan mentang-mentang mantan babu luar negeri terus bomnya bom Panci, nggak berkelas kata dia. Nah coba kan luar biasa itu. Nah semakin terbukti. Tapi yang seperti ini pun ternyata efektif untuk menakut-nakuti kaum muslim awam, kalau tidak dikatakan kaum muslimin sekuler ya. Ini banyak kaum muslimin yang sekuler dan gampang termakan dengan berita-berita buruk tentang Islam. Nah mereka kaum imperialis juga mengerahkan kekuatan militer dan menggelontorkan berbilion dana untuk mengawal sekulerisme dan liberalisme dengan mengambil sumber daya dan sumber dana dari dan dunia Islam sendiri. Di sini pun kita sudah teramat sangat merasakan ya bagaimana sebagian oknum ya mereka yang menjadi aparat di kita ternyata sangat pro kepada sekulerisme dan liberalisme. Mereka tidak peduli dengan harga diri bangsa dan negaranya. Nah itu hambatan ya buat kita semua. Ditambah lagi adanya ormas-ormas Islam artifisial yang memang sengaja juga diberikan ruang, bahkan difasilitasi sebagiannya untuk menghambat laju kebangkitan Islam. Ya setelah sebelumnya mereka membubarkan perkumpulan orang berjamaah di masjid dengan ya justifikasi bid'ah, dolalah, nar sehingga orang jamaah bubar gitu ya. Orang kumpulan yasinan bid'ah, neraka bubar, orang kumpulan sholawatan bid'ah neraka bubar, sehingga kaum kemudian biayaan di tengah jalan. Ngerti biayaan nggak tuh? Ya, kelayaban bahasa kasarnya. Karena mau kumpul takut ntar bid'ah masuk neraka, udah hangout aja deh kita. Jadi putra-putri Islam pada main di jalanan. Begitu main di jalanan ada momentum penghinaan kepada Al-Quran, kata ulama, daripada kelayaban gak jelas yuk sini kumpul. Kita berzikir, bersolawat, ya, sampaikan aspirasi hukum. Mereka ternyata juga ormas-ormas artifisial itu langsung membombardir dengan broadcast SMS yang tujuannya adalah menghambat
ya kesuksesan aksi-aksi tersebut di atas tadi. Misalnya saja ketika aksinya berlangsung Jumat pagi, itu malam Jumatnya itu dibom dengan SMS, dengan broadcast, isinya kurang lebih, janganlah demonstrasi, lakukan dengan cara yang baik, penuh adab sopan santun, sampaikan kepada amir. Kalau demonstrasi itu kan cara kafir, itu maksiat, itu batil. Dan kumpulnya orang banyak itu kan unpredictable secara keselamatan. Jadi kemudorotannya sudah sangat jelas. Jadi sebaiknya menghadapi kondisi seperti ini bukan umat dimobilisasi turun ke jalan, tapi sebaiknya umat dimobilisasi masuk ke masjid-masjid. Tertanda LC lulusan Madinah. Waduh. Kemarin orang ke masjid dibubarin di masjid. Sekarang orang di jalanan lagi dikumpulin untuk menyampaikan aspirasi baik, suruh balik ke masjid. Begitu balik ke masjid ya digituin lagi. Usolli gak diucapkan bid'ah. Nah, orang bubar baru belajar sholat. Buang aja usolli aja bisa semalaman gak kelar-kelar. Nah, Usolli. Nah bisa bolak-balik begitu orang ngapalin tuh. Begitu datang ke masjid baru usolli, kedengeran langsung dicolek. Jangan usolli, itu bid'ah. Wah langsung. Habis ngomong gitu biasanya pulang tuh. Yang habis ngomong gitu tuh pulang. Nah itu kadang, waduh, itu penghambat betul tuh untuk kebangkitan Islam. Ada juga, ya kalau sudah mau masuk musim kampanye, nanti nih, pilek biasanya nanti itu. Itu mereka di blog-blognya, di selebaran-selebaran mereka, flyer-flyer mereka, biasanya tiba-tiba langsung muncul demokrasi, kafir, nar. Nah tuh mulai lagi dia tuh. Maka ikut pesta demokrasi berarti ikutan orang kafir, berarti nar, neraka. Berarti memberikan suara kepada kontestan, peserta pesta demokrasi adalah sama dengan kafir, maka neraka. Akhirnya banyak umat yang takut ngasih suara. Begitu umat takut ngasih suara, akhirnya yang muncul legislatif yang kafir. Kepala daerah juga akhirnya begitu. Yang muncul kepala daerah yang kafir. Kenapa? Karena orang Islamnya yang mayoritas di negara Islam termasuk Indonesia ini takut memberikan suara. Takut nanti masuk neraka. Orang mah ngasih suara masuknya ke bilik bukan ke neraka. Harusnya umat mah selalu sadar. Bolehlah mereka ngomong ngalor ngidul bla 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 bla, dan ujung-ujungnya ya kan ngasih suara masuk neraka. Kita harus bilang ngasih suara bukan masuk neraka, Bang. Ngasih suara tuh masuk bilik. Lah ini tiba-tiba masuk neraka dari Hong Kong. Tapi yang seperti itu juga efektif untuk menghambat laju kebangkitan Islam. Tuh ada ormas-ormasnya. Kalau versi orang-orang kafir itu mereka bilang bapak-bapak Islam moderat itu biarkan dengan kemoderatannya, dan kalian anak-anak Tuhan penggembala domba yang tersesat harus berbaik-baik kepada mereka, perlakukan mereka jauh lebih baik daripada saudara kandung. Sebab bapak-bapak Islam yang moderat ini sangat berguna untuk kepentingan perjuangan kita. Termasuk juga ormas-ormas Islam yang tukang membid'ahkan dan mengharamkan demokrasi. Itu harus kita kasih ruang yang sebanyak-banyaknya. Itu pesan antar mereka tuh sudah seperti itu. Tapi nggak tahu sampainya ke kita umat Islam bagaimana. Yang jelas masih banyak umat Islam yang paling demen berdebat. Bahkan pembelaan kepada Quran pun didebat. Sementara Qurannya pun nggak pernah dibaca, walaupun Quran terus bayangannya berkelebat-kelebat. Quran udah lewat aja. Begitu Quran dihina, sebagian temannya yang biasa baca Quran membela. Nah dia yang marah, ngapain sih sampai begitunya amat, kan orangnya udah minta maaf. Bukankah agama Islam cinta damai? Nabi juga kan pemaaf. Kenapa juga harus tuntut hukum? Ya padahal baca Quran juga enggak. Kan aneh jadinya. Tapi ngaku Islam. Itu ada tuh yang begitu. Itu menjadi hambatan. Jadi karena dia hambatan, bagusnya diembat apa dihambat sekalian ya? Cemplungin. Oh enggak ya. Nah tugas kita tuh mendakwai saudara kita. Juga adanya fikroh keliru yang ditebar. Ini juga berpuluh tahun lamanya berlangsung. Misalnya Islam sering dihadapkan secara face to face, berseberang-seberangan, berhadap-hadapan dengan Pancasila. Kalau Islam
dikonotasikannya adalah tauhid, sedangkan Pancasila adalah togut. Nah, jadi orang Islam gak pernah paham Pancasila. Sukses enggak tuh? Orang Islam akhirnya masa bodoh dengan Pancasila. Sukses enggak tuh? Oke, enggak sukses. Saya ingin tahu siapa yang merasa peduli dengan Pancasila, angkat tangan. Antum. Oke. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Mana Esa. kontekstualnya bagaimana? Konteksnya Ya kontekstualnya ketuhanan yang Maha Esa gimana maksudnya itu? Oh, sholat, puasa. Kenapa bisa begitu? Oh, percaya sama Tuhan, cuma sholat sama puasa doang. Oh, jangan dan lain-lain, harus jelas. Dan lain-lain itu justru jadi masalah. Iya, keagamaan bagaimana, Pak? Ayo yang ikhwan, yang paham Pancasila. Antum adalah satria-satria yang berdiri pada garda terdepan perjuangan agama dan negara ini. Siapa yang merasa paham Pancasila, sila satu ketuhanan yang Maha Esa, tambahin. Itu akhwatnya udah benar. Sholat, puasa udah benar. Apalagi? Dan lain-lain. Ya udah bagus. Adik. Nah, itu yang internal ya. Dari sekian banyak aja yang tahu cuma 2, ikhwannya 1, akhwatnya 1. Yang lain mah blegen bae udah. Diem kayak tiang listrik ya. Maksud Pak Ustadz gimana? Pakai maksud Pak Ustadz bagaimana lagi? Udah berarti nggak paham Pancasila udah. Mau ngomong apa coba? Berarti memang sukses kan? Bahwa selama ini kita dijauhkan dari Islam dan Pancasila. Udah ngaku aja udah. Wong itu realitas kok. Ya, nah ini sekarang itu dari dalam. Jadi ustadz-ustadznya selalu bilang begini, jangan hormat bendera, itu togut, musyrik. Nah begitu maksudnya, ya kan? Pancasila musyrik. Pernah ingat apa pernah dengar? Oh nggak pernah sama sekali, nggak apa-apa. Berarti pola pikirnya masih orisinil, masih bagus, ya. Tapi kenyataannya sebagian kaum muslimin demikian. Jadi memandang Pancasila itu seakan-akan benda semi najis tapi semi butuh gitulah pokoknya ya. Kita agak bingung juga ngelihatnya di Pancasila ini mau diapain gitu kan. Ngelihat guru Garuda Pancasila juga begitu. Ini berhala togut pegang apa enggak? Liatin aja dia udah. Lewatnya agak minggir-minggir dikit gitu ya. Jadi tidak proporsional sikap kita kepada falsafah, kepada lambang, simbol apapun yang berbau kenegaraan. Akhirnya pecah beneran. Yang satu mengklaim Islamis, yang satu mengklaim nasionalis. Dan itu yang hari dibentur-benturkan. Semakin paham apa semakin terang? terang. Oke, kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan di bawah ada. Nah, kemudian secara eksternal kita juga sering digebah. Jika kita memunculkan sedikit saja nilai Islam, maka mereka langsung akan mengatakan Arabisasi. Begitu kita bilang Assalamualaikum, langsung mereka bilang jangan Assalamualaikum, ini kan nasional. Assalamualaikum itu dari Arab. Sebaiknya selamat pagi, selamat sore. Ya kan? Ketika orang bicara dikit-dikit Allah, yang Islam juga yang bilang, gue denger-dengerin nih, dalam 1 menit dari tadi lu ngomong Allah nyebutnya udah 10 kali dah. Jangan kebanyakan nyebut Allah, apa? Gue juga kenal Allah, gue juga Islam kayak lu, tapi gue gak sering amat nyebut Allah. Nah, dia menyebut Allah bangga. Ada orang nyebut Allah, dia merasa kebakaran. Itu ada begitu. Begitu kita tanya mah kenapa? Ya misalnya lu Arab banget itu kalau begitu. Arabisasi. Pakai jilbab juga Arabisasi. Puncaknya mereka juga berani mengatakan Indonesia bukan Arab. Benar? Oke? Termasuk kasus-kasus kemarin kan? Banyak yang ngomong begitu kan? Nah, kalau Islam ke Arab saja. Lagi-lagi yang dari dalam aja kita tadi udah jelas ya, cuma 2 orang yang paham Pancasila kan? Ngaku apa jujur? Begitu datang tempelengan lagi dari luar, kita juga cuma cengok doang. Hah? Jadi jangan Assalamualaikum ya, selamat pagi, selamat sore. Ya, kalau di sini bosnya maunya begitu. Oh iya deh, udah nurut aja. Dan kita menampakkan idiom Islam kita di debat, kita dibully, kita juga gagal membela diri. Dan hebatnya lagi, kita ini bukan kaum yang dididik untuk mendebat orang lain. Kita ini bukan kaum yang dididik untuk menjas apapun yang orang lain lakukan. Kenapa? Karena kita umat yang dididik untuk toleran. Kita adalah umat yang dididik untuk damai dengan orang lain. Meskipun kadang kedamaian kita yang diusik.
Ketika kita menampakkan idiom Arab, menampakkan idiom Islam, langsung disebut Arabisasi. Indonesia bukan Arab, maka ke Arab saja. Sekali lagi saya katakan, celakanya kita juga cengok, tidak bisa memberikan jawaban. Nah, lu. Harusnya kan kita bisa memberikan jawaban. Cing, sini duduk dah, Cing. Ayah ngomong insya Allah, Assalamualaikum. Lu katanya pakainya selamat pagi, selamat sore. Kagak boleh pakai bahasa Arab. Pan memang dari sononya, ini agama, referensinya udah bahasa Arab, dari Allahnya. Jadi kalau mau diganti dengan Indonesia juga bagaimana caranya? Kagak bisa. Nah, Lah lo pada kata time is money. Nape juga kagak langsung ngomong waktu iku ya duit ngono wae lo. Nah. Kenapa harus time is money? Tanyain kan? Kita putra-putri Islam tidak pernah dididik untuk menyangkal. Nggak ada dari putra-putri Islam kemudian bilang, lu bicara time is money, time is money. This is Injilisia. Hada Injilisia, wa anta Injilisia. Kita nggak pernah ngomong begitu kan? Iya, nggak ada kita ngomong begitu. Santai aja kali, kan begitu kan? Tapi giliran kita yang beraksi, apa kita suruh santai? Kagak kan? Kita suruh tegang, suruh takut. Orang juga mau bilang, di dalam badan yang sehat ada jiwa yang kuat. Kira-kira orang dengarnya biasa-biasa aja apa tertarik untuk mendengar? Biasa-biasa saja. Tapi begitu ngomongnya mensana in corpore sano, kita tertarik apa mau mendengar? Mau mendengar. Jadi salah kita apa ketika kita bilang Assalamualaikum supaya orang tertarik? Kenapa harus selamat pagi, selamat sore? Apa pernah putra-putri Islam menjawab seperti itu? Nah, enggak juga. Ketika momentum mau masuk Natal belakangan masif, para SPG, SPB wajib berbusana Natal. Gitu. Apa ya kita pernah ada yang nolak? Apa ya pernah kita ada yang bikin gambar kebalik? Kalau cewek-cewek muslimah di bulan Desember demi Natal harus berganti dengan pakaian Santa Claus, kita balikin. Kalau you wanita Nasrani pakai jilbab syar'i seperti ini di perusahaan Islam, mau nggak? Bulan Ramadan lo harus pakai jilbab syar'i nih. Nah, puasa. Jilbabnya lebar sampai ke lutut. Puasa. Ya kan? Roknya nyeser sampai ke bawah pakai kaos kaki. Bila perlu pakai cadar. Mau nggak tuh wanita Nasrani begitu? Pan toleransi. Pan bineka tunggal ika. Tanyain. Maka meme-meme seperti itu harusnya teman-teman itu bikinnya gencar. Cari gambar akhwat yang paling cantik di dunia. Wih. Bila perlu yang wajahnya bersinar sampai nggak kelihatan bentuknya sama sekali. Jangan dibilang cantik, mentang-mentang cantik beneran syariah asli udah utuh banget. Gambar hidup. Bukan itu maksud saya. Ya kan? Cari tuh wanita pakai busana syar'i tadi ya, yang jilbabnya sampai betul-betul ke lutut gitu, roknya lebar, kasih bilang, kalau lo wanita Nasrani kerja di kantor Islam, begitu, atau di PHBI Islam tuh, kan ada PHBI Islam kan banyak kan. Nah di hari-hari begitu, you pakai ini. Kalau memaksa wanita-wanita kami pakai busana Santa Claus, pan bineka, pan toleransi, pan cuman baju doang, jadi apa yang salah? Gitu tanyain. Kalau memang bener, nah kita awasin tuh. Bener apa enggak mereka begitu? Nah, belum nanti kalau ngomong ke bawah. Ya. Jadi kita lemah di fikroh baik internal maupun eksternal. Mau dipertahankan apa mau dirubah? Dipertahankan apa dirubah? Dirubah. Dirubahnya makin lemah, makin masa-masa bodoh apa dirubah makin baik nih? Makin peduli apa kagak? Takbir. Allahu Akbar. Iya, banyak yang akhwat beneran. Nah, sikap yang harus ditumbuhkan bagaimana? Masih ada waktu? Oke, 5 menit lagi ya. Kata siapa banyak? Sampai jam berapa? Oh, jam 5, alhamdulillah. Baguslah. Takwid. Baik, sikap yang harus kita tumbuhkan jadi bagaimana? Setelah tahu hambatan-hambatannya. Ya, teman-teman, mari kita perbaiki cara pandang kita tentang Islamisasi dan wawasan Nusantara. Yang harus dimunculkan dalam benak pikiran kita mulai sekarang ini adalah kristalisasi jargon NKRI harga mati. Setuju? Yuk. Kan bener banyak yang nggak paham.
Ini jawabnya masih lemas masalahnya. Lemas. Kita harus mulai bangkit dengan menguatkan jargon NKRI harga mati. Setuju? Ayo Mas Baik. Setuju. Apalagi Lapar baru datang. kalian. Lapar Ini ngomong kalian. apa sih kagak ngerti, gue tak tahu bahasa Nusantara. Ini ngaji apa bukan? Kelihatannya baru datang tuh jawabnya masih low banget gitu ya. Yang depan doang yang kenceng. NKRI harga mati. Setuju? Takbir. Lapar. Oke. Islam yes. Setuju? Setuju. Oke, nanti kalau saya bilang Islam berarti yes. Berikutnya yes semua jawabnya. Islam? Yes. Pancasila? Yes. UUD NKRI 1945? Yes. Udah, yesnya udah kagak. Jangan-jangan gagal fokus deh. Lapar. Udah gak apa-apa deh. Yang penting hadir ngaji dulu ya, biar ngerti itu. Oh ternyata Islam peduli sama negara gitu ya. Iya. Bhinneka Tunggal Ika? Yes. Yes. Ya, sip. Nah, sekarang memaknai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Coba ada yang bisa mengulang kalimat UUD-nya? Pembukaan. Apa sih? Bukan ya? Pembukaan bahwa Ya. sesungguhnya Harus begitu ya menyebutnya ya. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Sekarang kita harus mana ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bagi Islam. Pancasila kita sebut falsafah, Undang-Undang NKRI 1945 kita sebut sumber hukum atau hukum. Oke? Mudah dipahami? Iya. Oke, sip. Berdasarkan falsafah negara kita, pada sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna kontekstualnya adalah jangan berubah Pak, tadi udah bener. Sholat tadi. Gimana? Sholat, Sholat. puasa, dan lain-lain jangan lupa ya. Ulang lagi. Sholat, puasa, Dan lain-lain. Oke, nggak apa-apa Pak. Jangan takut, kagak ada benar salah di sini ya. Di sini lagi dibenerin semua. Wajar gak puyeng-puyeng dah. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yaitu sumber hukum kita, pasal 29 ayat 1. Bagaimana bunyinya? Keyakinan agama itu apa ya? Bebas memilih agama. Apa ya? Jadi kalimat saya yang tadi benar apa benar? Bahwa kita memang nyata berhasil dijauhkan dari falsafah negara dan hukum kita. Setuju? Makanya hari ini kita ditabokin oleh musuh-musuh kita. Kita dijedot-jedotin justru dengan ketaatan kita kepada agama kita dituduh radikal mau merubah falsafah negara. Kenapa? Karena kita kagak ngerti falsafah negara kita. Jujur apa ngaku? Mau melek apa mau bangun? Ya, bangun. Musuh udah sampai di ketiak kita ya. Bangun. Nih, ayat yang pertama, negara. Ntar dulu, beliau minta dikasih clue. Ya, jilbab coklat. Negara. Iya, jangan nengok ke kemari. Saya masih enak dilihat, Mbak. Ayo, tadi minta dikasih clue. 5 kata. Ya, 5 kata. Baik. Negara 1, 2, 3, 4, 5. Pas banget dah. Negara memberikan kebebasan untuk beragama. Negara memberikan Tadi 5 kebebasan untuk kata. beragama. Iya bener. Ayo dia kasih kesempatan 5 kata bener. Negara. Menjamin. Iya, pinter. Tepuk tangan untuk adik-adik gede. Iya. Itu tepuk tangan tanda kesalahan, emang begitu, gak kompak. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. 1, 2, 3 bareng. Gadakan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Atas ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Tuhan yang Maha Esa artinya Tuhan yang satu. Tanyakan kepada pemeluk agama apapun di dunia ini, agama apa yang Tuhannya murni cuma satu? Islam. Dalam Islam Tuhan yang Esa ada istilahnya. Istilahnya disebut tauhid
Belak. Bener dah. Nanyanya tauhid. Tadi Pak baru narik ojek begitu. Aduh. Tauhid kok ini ya? Mengesahkan Allah. Kalau dalam bahasa Islamnya apa tuh? Iya, tauhid apa? Iya, tauhid apa? Tauhidullah. Ya tauhid baik. Mengesahkan Allah. Istilahnya adalah tauhid. Jangan ya iya tauhid terus. Diputer kayak apa nanti tauhid. Iya, tauhid itu kesatuan apa? Keesaan apa? Keesaan Allah. Jadi ulang lagi. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Negara berdasar Tuhan yang satu. Diganti dengan bahasa Islam. Negara berdasar Tauhidullah. Nah, apa plong nih? Jadi negara ini dasarnya apa? Salah. Iya, tauhidullah. Oke, paham? Nah, sebagai orang yang bertauhidullah, artinya adalah orang yang mengkristalisasi dirinya dengan nilai-nilai ilahiyah. Negara ini berdasarkan orang-orang yang hidupnya, sosoknya adalah Robbani. Orang yang menjadi aktor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narasinya ada dalam Quran dan hadis. Negara ini dasarnya itu. Makin paham apa makin terang? Jadi kalau ada orang semakin taat kepada Islam, itu orang Pancasilais apa subversif? Pancasilais. Burungnya kenapa Mbak? Masih nggak paham Pancasila juga? Udah jelasin dari tadi. Kacamata kali. Iya, nanti kan kita perlu 4 mata Mbak. Cuman kalau 4 mata per jam 500.000 ya. Itu namanya konsultasi khusus. Ulang lagi. Negara ini dasarnya adalah tauhidullah. Bukti bahwa tauhidullah artinya adalah setiap insan di Indonesia ini mengakui kalau dirinya adalah aktor dan aktris Allah, hamba yang Robbani, yang mengaktualisasikan nilai-nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nenek moyang kita nyusun ini rumusan bermaksud menjerumuskan kita dari akidah kita apa tidak? Tidak. Gak mungkin kan? Ketika Bapak Kasman Singo di Mejo dan Hadi Kusumo membantu menuliskan rumusan ini, gak mungkin ada maksud agar anak keturunan kita di Indonesia murtad semua nih. Gak ada. Nah, tapi coba hari ini, ya kan? Karena arus sekularisasi dari kaum penjajah datang begitu dahsyat, ibaratnya begini. Kita lahir di rumah kita Islam. Udah pakai baju namanya tauhidullah. Begitu keluar rumah, engkau bilang, apa sih pakai baju begitu muslimah? Itu baju Arab tahu. Jelek, ganti. Terus karena awam, maaf bahasa kasarnya, bodohnya itu putra-putri Islam. Karena emang kenapa? Ini Indonesia, bukan Arab. Jadi baju kamu tuh harus pakai baju Indonesia. Yang kayak apa? Terserah pilih, kan baju adat banyak. Nah, diganti deh tuh busana muslim siswa-siswi Islam di hari Jumat di Jakarta, diganti dengan adat Betawi, suruh telanjang. Iya, kalau aurat nampak namanya telanjang, Pok. Telanjang itu bisa 1/4, bisa 1/8, terserah. Selama aurat terbuka, sebagiannya namanya telanjang. Pan kalau orang laki buka baju disebut telanjang dada. Coba kalau orang laki buka kolor, namanya telanjang. Biar jelas, yang namanya sekuler itu kita sedang diminta untuk melepas baju Islam. Suruh pakai baju 1/4 Islam, 1/8 adat, suruhnya begitu. Lebih celaka lagi, liberalisasi. Begitu putra-putri Islam keluar setengah telanjang, 1/4 telanjang, kayak gini ya kok. Iya, nah itu bagus tuh. Emang ketek kelihatan dikit kagak ngapa, dadanya juga boleh buka aja. Terus ini pahanya, iya nggak apa-apa juga bagus. Angkat itu namanya terus. Indonesia. Angkat terus. Itu busana ada. Kamu bener tuh tinggal di Indonesia begini. Iya. Saya paham kok. Nah, udah paham, udah. Kamu mau goyang-goyang, nggak mau nyanyi-nyanyi? Mau tuh ada acara inbox di TV, datang dong semua, nggak usah sekolah ya, bilang sama kepala sekolah. Iya, pihak televisi stasiun dikasih rekomendasi suruh bikin surat permohonan ke kepala sekolah. Kepala sekolahnya karena sama jahilnya girang bener dah. Oh, SMA kita masuk TV, ayo berangkat anak-anak. Berangkat anak-anaknya lagi diliberalkan. Dan puncaknya apa? Mau pacaran kagak?
Emang boleh juga kok? Oh boleh. Biar kamu nggak malu, nih narkobanya udah datang dari Cina. Makan cepetan. Maka mereka di luar putra-putri Islam, setelah telanjang dari baju Islam, mereka bebas berbuat apa saja liberal. Pesta pora, nyanyi-nyanyi, zina-zina. Begitu pulang rumahnya udah ditempatin mereka. Itu yang mereka inginkan. Sehingga ketika putra-putri Islam mengatakan, la, muwahhidun ana, saya adalah hamba yang bertauhid. Busana ini busana tauhidullah. La, saya harus membawa nilai-nilai Islam ke seluruh sektor kehidupan. Langsung dicap radikal. Jadi kalau dipikir-pikir, yang subversif itu orang Islam yang taat agamanya. Apa sih engkoh yang membubarkan orang Islam pakai baju agamanya? Si engkohnya itu. Ada yang ngomong gak tuh si engkoh subversif kemarin waktu membubarkan pakai pakaian muslimah di sekolah setiap hari Jumat? Nggak ada yang ngomong. Kenapa? Karena putra-putri Islamnya nggak ngerti falsafah negara. Ngaku apa jujur? Mau diterusin apa diancurin? Bongkar. Iya, musuh udah datang di ketiak kita, tapi kita masih bisa iha-ihi, cekikak-cekiki, masih cetengan, hai, gipa, gitu, pena, taiwe. Nah, apa tuh omongan gak jelas kalau gidulnya, bikin ribet orang tua. SBB ya mah baru bales, SBB ya mah, apalah gitu pokoknya. SBB apa? Sorry baru bales, cie. SBB, sorry baru bales. Iya, baru tahu saya juga. Nah, gimana ini? Ya kan? Kita taat kepada aturan Allah, dibilang kita subversif. Kebayang gak sih sob begitu hidup? Iya. Karena kita jauh dari agama, jauh dari pemahaman falsafah negara. Sekarang ayat 2. Yang tepat bacaannya doorprice-nya 100.000 rupiah. Nah. Dan yang bisa menjelaskan maka membuat saya bisa pamit lebih awal meringankan tugas saya. Halo. Wah, nambah. Ayo nambah. Ayo, hitungan ketiga kalau nggak ada tolong angkat kedua tangan dengan teriak lepas gitu. 1, 2, 3. Mas. Angkat tangan dong. Ulang lagi. Hitungan ketiga kalau masih belum bisa angkat kedua tangan teriak lepas. 1, 2, 3. Lepas. Yang lain masih mikir. Baik. Sambil mikir sambil dengerin. Ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Ini nanti yang mereka jadikan alat sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Tapi lagi-lagi, mari kita lihat dari sisi hak kita. Oke? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Pertanyaannya, apakah sudah seluruh kaum muslimin di jam istirahat terutama sholat duhur, para karyawan, para pegawai, para babu sudah diberikan kebebasan untuk sholat tepat pada waktunya? Nah, udah jelas. Takwir. Ini juga jadi hambatan sebenarnya kan? Tapi ini sikap mental harus kita bangun. Mestinya dong kita bebas melaksanakan Kalau ibadah. Jumat setengah hari. Begitu. Dan sebenarnya majikan-majikan non-muslim yang baik, yang benar ya dalam beragama, malah nyuruh anak buahnya sholat tepat pada waktunya. Ada kok 1-2 yang begitu. Tapi ini kan celakanya justru terkadang di kalangan Islam itu sendiri. Ya kan? Kalau ngomong kelihatannya Islami. Orang bilang gelarnya haji. Kalau ceramah di depan karyawan memberikan pengarahan, idiomnya Islam semua. Alhamdulillah berkat kalian-kalian semua. Tapi pasti mulai meningkat. Layaknya kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karyawan baru yang nggak ngerti luar kidul, wah hebat banget bos saya ini ustaz banget udah ada. Duha dia sholat, ya kan? Duhur dia on time, asar dia on time. Rupanya volume waktu dengan volume pekerjaan yang tersedia saing-saingan lebih banyak volume pekerjaannya. Karena ini anak sini mondar-mandir main air, mondar-mandir ke musola, bosnya yang Islami tadi negor. Lu gak perhatiin kayak bebeknya main air mulu. Terus tunggang-tungging mulu tuh ngapain lo? Kan sholat duha bos. Sholat duha. Lu penting kerjaan apa penting sholat lu? Itu kan cuma sholat sunnah. Mulai tuh karyawan barunya rada bengong. Ih, kok bos ngomong gitu ya?
Tapi ntar kalau rapat lagi ngomongnya bagus lagi. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah bonus kita akan naik. Tapi kerja udah tahun, lakalama walisalama. Bos, mana bonusnya? Lu jangan munafik ya nanya masalah bonus ya. Lu di sini cuma karyawan gue. Nah, mulai dah tuh. Jangan sok baik sama karyawan lain. Yang berkuasa tuh saya. Kamu harus ngerti itu. Nah, manajernya juga bingung. Kalau di forum Islami banget. Insya Allah 2 tahun lagi naik bonus. Begitu manajernya negor 4 mata ngomongnya begitu. Jangan munafik lu. Sok baik di depan karyawan lain. Yang berkuasa tuh saya. Ya, gimana tuh? Tapi ini negara berdasar. Coba sampai di situ aja sebenarnya kita harus koreksi luar dalam nih. Antara yang ada di dalam yang begini rupa keadaannya dengan serangan dari luar. Nah, kalimat penggalan berikutnya ayatnya ini, dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Coba, kita dijamin ibadah kita. Tadi sudah disebut ibadahnya sholat, puasa, apalagi? Jangan yang lain-lain baik. Harus sebutin. Oke, ulang lagi. Sholat di masjid adalah ngomong ibadah. Sholat di masjid berarti ibadah. Puasa bulan Ramadan berarti Ibadah. tertib lalu lintas berarti profesional bekerja berarti Ibadah. Oleh karena itu berumah tangganya juga harus bernilai Ibadah. kerjanya harus bernilai Ibadah. berpolitiknya harus bernilai Ibadah. politik. Supaya bernilai ibadah harusnya dasarnya Islam apa sekuler? Nah, Berarti islamisasi politik kekuasaan boleh apa wajib menurut undang-undang ini? Udah jelas. boleh. Terus masih mau dukung partai sekuler terus. Sudah saatnya teman-teman melek. Belajarlah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa islamisasi di negeri ini menurut undang-undang ini adalah amanat Coba, kalau dia berani nyangkal datang ke saya. Saya makanya berani broadcast di BBM. Kalau orang Islam melakukan amalan-amalan Islam di seluruh sektor kehidupan, kemudian disebut sebagai islamisasi di Indonesia, dan itu melanggar, tolong tunjukkan kepada saya di butir Pancasila yang keberapa dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang mana yang dilanggar oleh orang Islam yang taat kepada nilai-nilai Islam. Kalau ada, kasih tahu saya, dan saya akan hentikan broadcast BBM saya yang sudah berjalan selama 6 tahun. Tapi jika tidak ada, hentikan memberikan justifikasi negatif kepada kaum muslimin, atau bertobatlah sebelum semuanya terlambat. Alhamdulillah tuh, semenjak itu nggak ada tuh broadcast yang menggembosi aksi-aksi begitu, nggak berani tuh kali orangnya. Harus dijawab begitu. Dan teman-teman makanya harus ngomong. Di media sosial Anda harus berbicara. Ketika Anda berbicara tentang Islam, kemudian datang kaum hater, ya kaum membuli sedemikian rupa, Anda nggak usah jawab dia lagi. Jawabnya begitu, tunjukkan kepada saya jika umat Islam taat dalam segala bidang disebut sebagai islamisasi, pasal dan butir mana yang dilanggar dari Pancasila dan UUD NKRI 1945. Tunjukkan kepada saya. Begitu. Jangan diladenin pakai otak lagi. Ntar di sana ngomong cabe, di sini sambel. Nah, ulek. Ngomong sambel, petasan mercon, bom meledak. Ngomongnya begitu mulu, dar. Nggak ada kesimpulan. Oke, penutup. Personifikasi diri kita dengan surah Al-Anfal ayat 2-4. Nih, ayatnya nanti bisa dilihat di rumah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang dikatakan orang-orang beriman itu adalah yang bergetar hatinya jika disebut Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nggak bisa bergetar teman-teman, berpura-puralah bergetar. Kalau nggak bisa gedor. Iya, kata Nabi, kalau kamu membaca Al-Quran, kalau kamu dzikrullah, menangislah. Kalau kamu nggak bisa menangis, pura-puralah menangis. Jangan nggak apa-apa diputus cinta nangis, mewek-mewek. Enggak banget kayaknya. Enggak. Ya.
Enggak ya? Enggak. Nah, kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan. Iya, Jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keyakinannya. Yakin ini dari Allah udah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Teman-teman, berulang kali saya sampaikan, sandang, pangan, papan itu sudah dijamin oleh Allah. Yang penting mau bergerak. Yang gak dapat tuh yang diem. Itu pengemis dekat rumah aja diem dari pagi, dari subuh sampai isya, nongkrong. Itu kalau saya perhatiin yang ngasih duit itu ada yang 5.000, 2.000, kebanyakan 5.000. Padahal itu di jalan kecil. Tapi di situ kan dia bergerak dari rumahnya berangkat. Lah kita berangkat dari rumah sampai kantor, sampai di kantor kalau nggak gegares ngomongin orang. Iya ngegaras dulu, kerja aja. Gimana ya Pak? Yang kemarin ya gue udah bilang kemarin. Ada bos lo, ya kerja. Ya bos nggak ada. Bos gimana sih? Ya bos kita ada. Ya ngomongin orang mulu kerjaannya. Gimana mau dijamin rizkinya yang begitu? Ingat, termasuk salah satu pemutus kenikmatan rizki yang berlimpah adalah ghibah. Iya. Kalau mau menentang ya gibah aja terus. Hidupnya akan sengsara terus, untuk makan aja pasti ngutang di warung. Percaya. Maaf ya, kebanyakan para buruh itu utangnya di warung banyak karena kebanyakan mereka menggibah. Atau sebaliknya, begitu. Nah, hati-hati, kalau hidupnya mau berkah nggak usah gibah. Yang penting beker. Oke, yakin? Nah, pekerjaan utama kita adalah menegakkan agama. Nah, begitu sebenarnya. Alladzina yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kepada rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka juga membelanjakannya zakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya ulaika humul mu'minuna haqqan. Disebut oleh Allah mereka adalah mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim, untuk mereka ada beberapa derajat di sisi Allah. Maghfiratu wa rizqum karim, dan juga mereka mendapat ampunan dan mendapat rizki pilihan yang mulia. Di akhirat masuk surga. Di dunia kita akan dipilihkan oleh Allah rizki yang baik saja buat kita, yang halalan thayyiban. Yang masih jomblo akan dipilihkan pasangan yang memang betul-betul clear. Amin. Iya, cuman lazimnya manusia clear tapi kan jatuh lagi, kotor lagi. Tapi dia mau bertobat, bukan jatuh kemudian lanjut. Nah, insya Allah begitu ya. Jadi kalau kita sudah mempersonifikasi diri kita dengan surah Al-Anfal ayat 2-4, insya Allah amanat An-Nur 55 menjadi penguasa, penguat. Gimana sih Om? Tadi udah dibacain kan? Ya, la yastalikhwanahum fil ard, kami akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Baik, ini yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafan. Masih ada waktu 5 menit ya Mas ya. Kalau mau ada sharing atau tanya jawab silahkan. Kalau nggak nanya nggak jawab ya terserah Anda. Nggak mungkin kita diem-dieman di sini sampai lama ya kan? Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tafsir dari Ustadz. Jika ada yang mau bertanya mengenai kebangkitan Islam, sekarang banyak isu-isu ini gimana? Abai ini yang banyak. Ya, Om, telolet Om. Fenomenal. Fenomenal media sosial. Nadal. Kalau nggak ada berarti ditutup, akhi. Banyak. Ada yang bertanya? Ahwan? Iya, Update soal Aleppo. Update soal Aleppo katanya. Update soal Aleppo, masih belum ada perubahan signifikan sejak pengempuran pekan lalu. Kan ada sekitar 120.000 orang kan di kota itu. Nah, belum ada informasi yang signifikan tentang hal itu. Karena kan bantuan yang dari Turki juga bisnya kan digempur lagi kan, dibakar. Itu update terakhir. Jadi bahasanya volunteer kemanusiaan mungkin belum bisa 100% masuk ke dalam. Masih diupayakan negosiasinya. Ini untuk nyalurin barang-barang memang
relawan juga berat gitu ya resikonya. Kalau dia mau nekat-nekatan bisa ditembak juga oleh tentara. Nah disitulah ya yang namanya jihad, perang dalam kondisi dan status apapun peran yang kita mainkan, pahalanya jadi sama. Makanya kalau kita di sini berbagi informasi, mendoakan, ya mudah-mudahan aja, walaupun mungkin ya tidak sebesar yang langsung di lapangan, tapi sampaikan kepada dunia bahwa sedang terjadi krisis kemanusiaan yang sangat besar. Nah lagi-lagi sudah seperti itu pun masih banyak kaum muslimin yang nyinyirium, ya kan? Tetap aja mereka bergeming dengan sikapnya yang gak jelas. Nah di situ sangat dibutuhkan sekali adanya bukan sekedar peduli tapi empati. Dan hendaknya setiap kita tidak menjadi orang yang hangat-hangat tai ayam. Kalau dibom aja baru pada bangkit. Ya kalau ngaji jangan demen yang rame-rame begini. Ngaji itu yang enak grouping 10 orang dan rutin tiap minggu untuk penempaan diri. Harusnya begitu. Makanya kan ulama bilang betapa banyak dari sebuah kerumunan itu yang mau bergerak hanya sedikit. Dari sedikit yang bergerak ya hanya sedikit yang konsisten. Dari hanya sedikit yang konsisten, hanya tinggal sedikit yang akhirnya sampai ke tujuan. Jadilah yang paling sedikit itu. Nah kebanyakan kita kan begitu, cuman euforia, lagi rame apa gitu kan. Itu yang akhirnya mudah disusupi dengan berita-berita yang buruk. Kayak teroris dan itu berita yang sebenarnya menakutkan. Dan berita tentang masuknya Cina juga lambat laun akan dimanfaatkan oleh mereka sebagai momok yang sangat menakutkan, dan akhirnya kita merasa Islam itu udah hancur. Makanya jangan gampang nge-share berita yang gitu-gitu juga. Sharelah berita yang optimis. Ya, misalnya Aleppo nih, meskipun misalnya relawan kemanusiaan belum bisa berhasil masuk ke dalam, tapi negosiasi yang dilakukan oleh para relawan muslim, para mujahid terus gencar dilakukan. Kalimatnya begitu, kalimat yang optimis. Jangan coba nunduk, dikit-dikit nunduk. Sudah 10 orang Pak Ustadz, udah bilang mau lamar, nggak jadi lah. Nah lo ke situ-situ. Itu semua lo apa? Maunya jadi Pak Ustadz, ya dongak dong, jangan nunduk terus, ya kan? Meskipun 10 orang Pak Ustadz sudah datang bilang mau melamar, nggak jadi, tapi semangat mendapatkan yang lebih baik dari harusnya begitu dong. Takbir. Optimis. Cuman membalik brand doang kan? Iya. Gampang apa mudah? Udah. Seringnya lemes apa semangat? Iya, kita gampang tersabotase oleh emosi sendiri. Yang optimis hidup. Move on dong, move Walaupun on. kantong tipis, yang penting senyum tetap. Iya. Nah, meringis. Lah ya kalau manyun bukan senyum namanya ya. Baik, mau nanya Aleppo kok jadi ke situ-situ. Udah selesai jawabannya, ya sorongin mulus ya. Demikian kajian kali ini. Ustaz mau tutup doa, Ustaz? Enggak mau atau ya. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Nah, sip. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,